Will, bukan Will Merimu. Hehehe, lebih tepatnya Will dan Isania. G942173132 adalah NIM, bukan nomor HP, oke? Saya akan menjelaskan tentang analisis strategi bisnis kopi. Semua orang pastinya tahu dengan kopi, tapi untuk kopi nang aku dengan bismillah mungkin terlihat janggal. Bercanda guys, oke mari serius. Bisnis yang bergerak di bidang minuman dengan menyajikan kopi sebagai menu utama menjadi tren saat ini. Dari anak remaja sampai orang tua, dari anak biasa sampai anak hits, kerap minum kopi, baik untuk dinikmati ataupun hanya sebagai tambahan feed di Instagram. Apalagi minum kopi di saat senja, udah kayak anak indie cuy. Kalau bicara mengenai kopi, apa yang pertama kali muncul di pikiran? Starbucks? Ya benar, katakan lebih keras. Siapa yang tidak kenal dengan Starbucks, kedai minuman yang populer dan berdiri sejak tahun 1971 di Seattle, Washington, Amerika Serikat, didirikan oleh John Baldwin, Jeff Siegel, dan Gordon Bogle. Merupakan kopi terbesar di dunia dan tersebar di 61 negara termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, ada kurang lebih 126 kedai Starbucks yang tersebar di beberapa lokasi, dari Jakarta, Bandung, Medan, Yogyakarta, Surabaya, Bali, dan kota-kota lainnya. Starbucks Corporation, sebuah perusahaan terkenal di dunia bergerak di bidang retail dengan membawa konsep restoran dan kedai kopi dengan menghadirkan produk utamanya, kopi dan teh. Starbucks Corporation selain terkenal dengan kualitas kopinya, namun dikenal juga dengan kualitas pelayanan konsumen yang bagus, serta perusahaan dengan biaya tinggi. Starbucks membangun sebuah lingkungan bisnis di mana mensosialisasikan kepada konsumen sesuai dengan harga produk tanpa ada batasan umur untuk menikmati produk dari Starbucks. Visi dan misi Starbucks. Visinya untuk membuat Starbucks sebagai merek yang paling diakui dan dihormati di dunia dan menjadi perusahaan nasional dengan nilai-nilai dan prinsip bahwasannya karyawannya bisa diandalkan. Misinya menetapkan bahwa Starbucks tetap menjadi penyedia kopi yang terbaik di dunia dan tetap menjaga prinsip yang konsisten di saat kita tumbuh. Mission Statement Starbucks untuk menginspirasi dan memelihara semangat manusia. Satu orang, satu cangkir, dan satu lingkup tempat tinggal pada saat yang bersamaan. Udah kayak doi aja ya. Marketing segmentation. Starbucks mensegmentasikan pasarnya secara geografis dan demografis dengan memilih lokasi toko di mana mereka bisa menemukan para pecinta kopi dan orang-orang, bisnis, serta mahasiswa. Contohnya seperti hotel, sekolah, mall, airlines, dan lain sebagainya. Starbucks hanya memilih mall dan kawasan kalangan menengah ke atas untuk membuka outletnya, karena perusahaan masih bisa bertahan di pasaran dengan cara ini, menargetkan untuk laki-laki ataupun perempuan, dari anak-anak hingga orang dewasa, karena di Starbucks tidak hanya menyajikan kopi, tapi ada teh, dessert, dan tumbler. Positioning, Starbucks berhasil membangun merek yang kuat dan membekas di hati pelanggannya, sehingga pelanggan setia dengan Starbucks. Hal tersebut membuat para pelanggan tidak mempertimbangkan merek lain ketika pergi membeli kopi. Mereka akan memilih Starbucks karena kopinya cocok dengan siapa saja dan banyak jenis kopi pilihan. Nah, lantas bagaimana mungkin Starbucks masih bertahan dan eksis setelah banyak kopi dan restoran yang menjadi pesaingnya? Mari kita analisis. Ternyata Starbucks memiliki dan menerapkan prinsip dengan mengutamakan dua hal, yakni kualitas pelayan dan strategi pemasaran. Kualitas dari produk menjadi acuan utama dari kekuatan Starbucks. Dengan hal tersebut, mereka menginformasikan ke semua orang bahwasanya kopi yang mereka racik dengan proses yang panjang dapat menghasilkan cita rasa yang unik dan nikmat. Mereka juga memunculkan hal baru setiap bulannya untuk menarik pelanggan dan tetap memberikan pelayanan terbaik sehingga membuat nyaman para pelanggan. Di Starbucks, ada banyak pilihan yang dapat dinikmati oleh para pelanggannya. Ada kopi, teh, dessert, tumbler yang mereka produksi dan itu mempunyai banyak varian yang dapat dipilih sesuai selera masing-masing. Apalagi pelanggan yang memiliki Starbucks Card akan diberikan keuntungan menarik seperti free upsides, potongan harga, dan lain-lain. Starbucks selalu menempatkan diri mereka menjadi brand premium yang mengandalkan kualitas produk. Namun, mereka juga mementingkan kenyamanan pelanggannya dengan menyediakan fasilitas tempat yang nyaman, terlihat mewah dan berkelas sehingga pelanggan tertarik dan meninggalkan kesan baik.
Mereka membuat zona nyaman bagi para pelanggan yang ingin melepaskan diri dari hal-hal yang melelahkan. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Starbucks yang pertama sering melakukan promo. Mereka melayani pelanggannya dengan baik dan loyal dengan sering mengadakan promo di hari-hari tertentu ataupun di hari besar, sehingga membuat para pelanggan selalu membeli di Starbucks. Kedua, iklan yang dilakukan sangat aktif di berbagai media, baik itu di Twitter, Facebook, YouTube, bahkan di Instagram dengan memiliki pengikut lebih dari 18 juta. Mereka menggunakan konten mulai dari produk branding, testimonial, hingga kampanye tertentu. Ketiga, pelopor pengguna nama di dalam setiap gelas pelanggan dan menggunakan taktik penulisan nama yang salah. Nah, ini menjadi daya tarik sendiri oleh Starbucks yang dapat diikuti oleh kompetitornya. Misalnya, penulisan nama Randy menjadi Randy atau Vivi menjadi Pipi. Nah, dengan hal itu juga membuat antara karyawan dan pelanggan menjadi lebih dekat. Keempat, membentuk aliansi bersama beberapa perusahaan. Nah, di sini Starbucks melakukan aliansi baik itu dari es krim manufaktur, rantai hotel, dan lain-lain sebagainya. Nah, hal itu bisa membuat Starbucks menjadi dikenal banyak orang dan perusahaan bisa meningkatkan kualitas kinerjanya. Ada 5 prinsip yang ditanamkan pada karyawan di Starbucks. Apa aja itu? Mari kita lihat. Pertama, make it your own. Starbucks merupakan perusahaan yang lebih memberikan kepuasan kepada karyawannya dengan diberikan kebebasan menjalankan bisnis sesuai dengan cara mereka sendiri, dengan harapan konsumen mendapat pelayanan terbaik sehingga puas dan datang kembali. Kedua, everything matters. Para karyawan Starbucks terlatih dalam memperhatikan detail terkecil yang terpenting bagi konsumen, misalnya kebersihan kedai, kenyamanan atmosfer, penyajian kopi rasa yang konsisten, hingga yang terkecil seperti penyediaan tisu daur ulang. Ketiga, surprise dan delight. Starbucks mengoptimalkan kemampuan karyawan dalam memberikan kepuasan pelanggan melebihi apa yang mereka harapkan, sehingga karyawan harus mampu memberikan kejutan-kejutan atau kesenangan dari hal-hal yang tidak terduga. 4. Embrace resistance. Karyawan menerima saran dan kritik para konsumen, baik itu positif maupun negatif. Pada kritik negatif akan diberikan sebagai pembelajaran untuk melakukan pengembangan ke depannya. Kelima, leave your mark. Ini lebih ke fokus kepada aspek sosial perusahaan, termasuk di dalamnya aktivitas tentang lingkungan dan masalah sosial, atau biasa disebut dengan CSR atau Corporate Social Responsibility. Analisis SWOT Starbucks. Yang pertama, kekuatan. Citra merek yang kuat dengan metode Starbucks Experience membuat Starbucks menjadi pengecer terkemuka dan roster untuk kopi merek khusus di dunia. Masuk ke dalam 100 perusahaan terbaik untuk bekerja tahun 2008, memiliki kualitas tinggi yang konsisten terhadap pelayanan, terdapat banyak varian kopi, teh, dessert, ataupun tumbler, tempat yang nyaman dengan musik dan interior desain karya seni, memiliki pelanggan setia di semua negara Starbucks yang ada. Kelemahannya yaitu harga yang lumayan tinggi dan tidak semua mampu membeli produk Starbucks. Starbucks dianggap Amerika global yang mengeluarkan biaya sentimental bagi pelanggan beberapa negara. Karena kesempurnaan atas pelayanan karyawan, beberapa keluhan karyawan tentang manajemen membuat mereka untuk selalu jadi sempurna. Maka dari itu, mereka membuat Starbucks Serikat bekerja terlalu fokus pada pasar domestik Amerika Serikat. Selanjutnya, peluang. Adapun peluangnya adalah tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi dan pasar di Indonesia, terutama di perkotaan. Bisa mengubah citra negatif kopi menjadi positif, konsumerisme yang tinggi di Indonesia, para karyawan yang berpotensial sehingga mudah untuk diberi pelatihan. Yang terakhir yaitu ancaman. Adapun ancamannya, karena berpendapatan rendah di Indonesia membuat kesulitan bagi Starbucks untuk menembus pasar yang lebih segmentasi. Kedua, ancaman produk pengganti dan jasa termasuk produk minuman lainnya seperti cola, jus, ataupun teh yang dijual oleh perusahaan lain. Ada banyak pesaing yang mengeluarkan produk kopi dengan harga yang lebih murah dan variasi produk yang beragam. Peramalan pasar.
Dilihat dari berbagai macam produk yang ditawarkan oleh Starbucks, seperti teh, kopi, tumbler, dessert, perusahaan ini sudah mendapat tempat bagi para penikmat produk Starbucks, seperti juga memiliki varian produk dan melakukan inovasi rasa untuk menarik konsumen perlu untuk ditingkatkan lagi ke depannya, karena hal ini menjadi potensi bagi Starbucks untuk dapat bersaing dengan produk yang sama atau perusahaan yang memiliki produk yang sejenis. Perbandingan produk atau perhitungan sejenis. Nah, di sini saya sudah ada 3, Excelso, Mix Coffee, sama Coffee Toffee. Cuman saya lebih memilih Excelso dibandingkan dengan Starbucks. Kita lihat perbandingannya. Yang pertama, Starbucks dan Excelso itu sama-sama bergerak di bidang retail dan memiliki konsumen yang setia. Kedua, jika Starbucks dengan konsep kedai kopi, sedangkan Excelso itu lebih ke konsep restoran. Ketiga, segmentasinya pun berbeda. Starbucks untuk semua usia, dan sedangkan Excelso untuk usia produktif. Starbucks itu memiliki menu yang banyak dan makanan ringan, sedangkan Excelso itu menyediakan makanan berat sebagai menu tambahannya. Terakhir itu, jika ingin suasana yang tenang dengan aroma kopi dan alunan musik, maka pilihannya adalah Starbucks. Akan tetapi, jika ingin meeting dengan klien dan makan siang atau makan siang dengan keluarga, maka pilihannya Excelso. Oh iya, ini ada yang lupa untuk masalah promo. Kedua gerai ini nampak saling bersaing. Keduanya juga memberikan prioritas untuk para member mereka. Baik Starbucks maupun Excelso juga memberlakukan promo setengah harga jika membeli kopi mereka dengan tumbler berlogo brand masing-masing. Sedangkan kisaran harga untuk keduanya hampir sama, yaitu sekitar 50.000 satu cupnya. Nah, di antara ada plus minusnya. Jadi tergantung kalian mau pilih ngopi di tempat mana dan sesuai dengan selera masing-masing. Kalau saya sih anak sih jarang bisa ke situ ya. Oke, siap-siap. Oh iya, nih ada yang saya lupakan mengenai Starbucks. Apa itu? Analisis CSR Starbucks Indonesia. Ternyata Starbucks mengembangkan kegiatan dalam Youth Action Grant, yakni program donasi khusus yang diberikan pada beberapa yayasan dengan meliputi bidang kepedulian terhadap lingkungan, bantuan anak-anak yang kurang mampu dan terlantar. Pihak Starbucks juga berupaya untuk mengecilkan dampak lingkungan dengan menghemat energi dan mengurangi limbah yang berkaitan dengan pemakaian tisu, cangkir maupun pembungkus produknya, meningkatkan daur ulang serta memakai konsep green building pada gerai-gerai toko di seluruh dunia. Mereka juga membuat gerakan Ayo ke Museum yang kerjasama dengan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permusiuman dengan memberikan tiket gratis, penanaman 1000 pohon pasca meletusnya Gunung Merapi di Jogja, serta membangun aqua tower di Desa Sunggal Kanan untuk membantu kebutuhan air bersih warga setempatnya. Jadi mereka itu juga memperdulikan masyarakat setempatnya. Tidak